Dewan ini percaya bahwa dalam situasi pandemi, Dewan memberikan hukuman ganda kepada pemerintah yang melakukan kejahatan publik itu jauh lebih efektif daripada mengimplementasikan sistem hukum yang ada pada saat ini di Indonesia. Tetapi saya di sini sebagai pembicara pertama dari tim opposition sangat menentang mosi yang terjadi pada saat ini. Kenapa? Karena dari definisi yang diberikan oleh tim government tadi, bahwa hukuman ganda yang mereka artikan itu sangat bertentangan dengan apa hukuman ganda yang sebenarnya diterapkan oleh sistem di Indonesia maupun di internasional. Hukuman ganda dapat diartikan sebagai hukuman yang mengadili perkara sebanyak 2 kali, sedangkan pasal berlapis itu sistem yang mengadili perkara sebanyak 1 kali dengan dua pasal yang berbeda. Di sini kami mengidentifikasikan bahwa hukuman ganda itu adalah hukuman yang punish perkara itu sebanyak 2 kali sidang. Tetapi di government tadi mereka mengatakan bahwa pemerintah hanya akan menjatuhkan sidang kepada mereka sebanyak 1 kali. Di sini saya sebagai pembicara pertama, saya akan membawa 2 poin yang akan saya bawakan. Pertama, kenapa ini lebih efektif dan lebih justifikasi untuk diimplementasikan di sistem pemerintahan di Indonesia. Yang kedua, kenapa ini jauh lebih efektif lebih adil untuk diimplementasikan khususnya di era pandemik. Sebelum saya melanjutkan kepada 2 argumen saya akan merebate dari pembicara tim government sebelumnya. Mereka mengatakan bahwa sistem hukuman ganda ini sampai penggandaan waktu tahanan dan lain-lain itu termasuk dalam hukuman ganda. Di sini saya merasa bahwa tim government itu sangat tidak mengerti apa yang dimaksud dengan hukuman ganda yang sebenarnya. Di sini kami mengidentifikasikan bahwa hukuman ganda itu adalah hukuman yang melakukan sidang sebanyak 2 kali. Sedangkan apa yang sudah terjadi saat ini di Indonesia itu adalah sistem yang melakukan sidang sebanyak 1 kali. Di sini tim government kelihatan sekali bahwa mereka tidak mengerti apa yang dimaksud dengan hukuman ganda. Bagaimana mereka mau mengimplementasikan hukuman ganda, sistem hukuman ganda yang direalisasikan di Indonesia, bahkan ketika mereka tidak tahu apa itu sistem hukuman ganda yang sebenarnya. Kedua, mereka mengatakan bahwa ini jauh lebih efektif dan ini akan menimbulkan efek jerah yang lebih banyak kepada pelaku, terdakwa ataupun orang-orang yang melakukan kejahatan tersebut. Tetapi di sini sudah jelas bahwa sistem hukuman ganda itu tidak pernah direalisasikan di Indonesia, dan bahkan Indonesia tidak tahu sebenarnya tuh bagaimana sih sistem hukuman ganda. Oleh karena itu, jika kita mengimplementasikan ini di saat era pandemi, ini akan sangat menghabiskan waktu yang cukup banyak. Oleh karena itu, ini tidak akan menimbulkan efek jerah bagi terdakwa. Di sini saya akan memaksud pada argumen saya yang pertama, yaitu kenapa ini jauh lebih efektif. Kenapa solusi kami itu jauh lebih efektif untuk diterapkan di sistem di era masa pandemi saat ini? Kami punya 2 solusi, yaitu yang pertama, kita akan tetap mengimplementasikan sistem hukum yang ada di Indonesia saat ini dengan syarat kita tetap mengevaluasi dan mengimplementasikan sebenarnya bagaimana penegakan hukum itu di Indonesia. Seperti yang kita tahu saat ini, sistem hukum di Indonesia itu masih sangat jauh dari kata baik. Mereka bahkan tidak malu mereka menjatuhkan hukuman yang rendah kepada koruptor, sedangkan kepada hukuman-hukuman lain mereka memberikan hukuman yang jauh lebih parah daripada koruptor. Di sini kami akan mengevaluasikan dan tetap lebih mengimplementasikan nilai-nilai hukum ini di Indonesia. Dan yang kedua, kami akan menjatuhkan hukuman mati kepada koruptor ataupun terdakwa yang sudah melakukan kejahatan ini lebih dari 2 kali. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 itu ditetapkan bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan kepada koruptor jika mereka itu sudah melakukan pengulangan kasus. Seperti pada contohnya Bupati Kudus, Jawa Tengah, yaitu Tamzil. Dia untuk kasus yang pertama dia melakukan korupsi dan untuk kasus kedua dia menerima suap. Di sini kita lihat jelas bahwa sistem hukum di Indonesia sangat tidak memberikan efek jerah. Bagaimana bisa kita akan memberikan hukuman ganda sedangkan hukuman yang ada sekarang saja itu tidak menimbulkan efek jerah apapun untuk mereka. Oleh karena itu untuk orang-orang yang seperti ini yang sudah melakukan 2 kali tindak kriminal itu lebih baik kita berikan hukuman mati. Kenapa? Karena ini lebih efisien dan lebih menimbulkan efek jerah untuk semua orang. Seperti contohnya, jika kita memberikan satu contoh kepada Bandar Sabu misalnya, kita berikan mereka hukuman mati. Jika tim pemerintah mengatakan bagaimana bisa ini menimbulkan efek jerah, sedangkan sabu-sabu yang lain itu sudah bertebaran di luar, ya dengan kita memberikan hukuman mati kepada salah satu Bandar Sabu itu, maka itu akan membuat efek jerah atau sebagai filterisasi bagi penyebar sabu yang lainnya untuk tidak melakukan hal itu lagi. Dengan kata lain, hukuman mati itu adalah hukuman yang paling membuat oknum-oknum yang akan melakukan itu jerah dan tidak akan melakukan itu lagi.
Dengan yang poin yang kedua yaitu kenapa solusi kami itu lebih efektif untuk disampaikan, untuk diimplementasikan khususnya dalam situasi pandemi saat ini. Seperti yang kita tahu di era pandemi saat ini banyak sekali oknum-oknum ataupun pejabat-pejabat elit politik dia mencuri kesempatan dengan mengkorupsi ataupun mengambil dana-dana bansos seperti contohnya yang sudah disebutkan oleh tim government. Ya, mereka mencuri korupsi di saat era-era pandemi ini, mereka mencuri kesempatan, mereka yang mencuri dana bansos dan lain-lain. Lihatlah hukum di Indonesia pada saat ini. Jika mereka memberikan hukuman yang ada saat ini tetapi tidak mengevaluasi, itu sama saja. Oleh karena itu, kenapa kami sangat menyarankan hukuman mati dan tetap menjalankan hukuman yang ada saat ini dengan syarat akan dievaluasi dan benar-benar ditegakkan segala penegakan hukum, karena dengan mengimplementasikan sistem baru pun itu tidak menjamin apa-apa. Oleh karena itu, dengan hukuman mati itu sangat memberikan efek jerak pada semuanya dan lebih efektivitas dari segi waktu dan lain-lain. Coba kalian bayangkan jika hukuman ganda itu dilakukan 2 kali sidang, otomatis itu akan membutuhkan banyak waktu dan lebih membutuhkan banyak dana untuk persidangan, apalagi di masa pandemi saat ini. Indonesia saja sudah mempunyai banyak sekali kasus-kasus di era pandemi yang belum terselesaikan. Bagaimana mungkin kita mau mengkaji ulang sebuah sistem baru, sedangkan sistem yang lama saja sudah tidak benar dan tidak efisien dalam segi waktu dan keuangan. Oleh karena itu kami percaya bahwa dengan mengimplementasikan sistem yang setelah ada sekarang dan mengevaluasi serta mengimplementasikan dengan cara yang benar, itu lebih efektif daripada kita membuka sistem baru. Dan untuk kasus-kasus yang sudah sangat parah itu kita lebih mensarankan untuk mengimplementasikan sistem hukuman mati. Seperti contohnya untuk kasus saat ini di era pandemi saja itu seperti angka kemiskinan, angka kematian, terutama untuk sektor ekonomi, pariwisata dan kesehatan yang lain itu sangat turun di era pandemi. Oleh karena itu kami ingin pemerintah memfokuskan untuk membenahi itu saja daripada untuk mengevaluasi atau membuat sistem baru untuk penegakan hukum di Indonesia. Saya di sini sebagai tim oposisi sangat menentang mosi ini dan kami yakin solusi yang kami berikan adalah solusi yang terbaik untuk diimplementasikan di Indonesia pada saat ini. Dan sekali lagi kami percaya bahwa mosi ini sangat bagus untuk diimplementasikan, tetapi tidak dengan hukuman ganda. Terima kasih. Debat akan saya mulai. 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, sebelumnya sistem yang baik adalah sistem yang digunakan sebaik-baiknya, bukanlah sistem yang akan kita ubah seubah-ubahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, sebelum saya akan memasuki pemaparan argumentasi utama saya mengapa selayaknya kami tim oposisi menolak mosi pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menyanggah pemaparan yang telah disampaikan oleh pembicara pertama ataupun pembicara kedua dari tim pemerintah. Pembicara pertama tim pemerintah mengatakan bahwa sekarang merupakan settingnya pandemi dan hal tersebut diterapkan hukuman ganda untuk memperlancar ataupun menanggulangi solusi pandemi. Justru Dewan Juri yang terhormat, dengan settingnya pandemi, dengan kita menerapkan hukuman ganda, sama saja kita mengubah ataupun mencoba-coba sistem hukum Indonesia itu sendiri. Dan bukankah hal itu akan menyebabkan lamanya proses dalam penyelesaian pandemi itu sendiri. Baik, yang kedua yaitu pembicara pertama lagi-lagi mengatakan bahwa hal tersebut akan merusak tatanan negara. Nah, hal itu perlu dipertanyakan Dewan Juri yang terhormat. Di mananya yang merusak tatanan negara? Karena justru dengan kita melaksanakan hukuman ganda tersebut yang akan merusak tatanan negara itu sendiri. Karena secara tidak langsung kita mengubah sistem hukum yang seolah-olah tidak adanya hukuman ganda dengan adanya hukuman ganda yang baru, dan hal tersebut akan menyebabkan proses yang lama untuk mengadaptasikan hukum yang baru ke Indonesia itu sendiri. Hal tersebut merupakan poin yang kedua. Selanjutnya, yang poin ketiga yaitu pembicara pertama pemerintah lagi-lagi mengatakan bahwa hal tersebut tidak akan dalam proses yang lama dan yakin bahwa hukuman ganda ini dalam proses persidangannya tidak akan lama. Justru hal tersebutlah yang membuat lama, karena hukuman ganda ini harus menggunakan 2 kali persidangan, baik tindak pidana maupun tindak pidata. Dan hal itu justru mengurangi dan menambah waktu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang lebih spesifik. Dan hal itu yang perlu dipertanyakan dan tidak dijelaskan oleh tim pemerintah itu sendiri. Baik Dewan Juri yang terhormat, sekarang saya akan memasuki pemaparan argumentasi utama saya.
Di sini pembicara pertama kami tim oposisi telah memberikan keterangan yang asli mengenai hukuman ganda itu sendiri. Karena penjelasan yang telah disampaikan oleh pembicara pertama pemerintah, pembicara kedua pemerintah, bahwa seluruh pemaparannya tidak mengetahui apa artinya hukuman ganda itu sendiri. Bagaimana kita mau menetapkan sistem hukuman ganda, tetapi kita tidak mengetahui apa hukuman ganda itu sendiri. Dan hal tersebut belum dijawab oleh pihak pemerintah. Hukuman ganda itu sendiri yaitu adalah pemberlakuan penghukuman kembali yang dilaksanakan 2 kali persidangan. Dan hal tersebut akan memberikan pemberlakuan khusus kepada terdakwa untuk dapat memberikan argumennya untuk menyanggah ataupun untuk memperdefenskan dia di sendiri. Dan hal tersebut justru menjadi pertanyaan, mengapa kita harus melakukan 2 kali sidang yang pasti hukumannya udah pasti dan melakukan sidang lagi. Hal tersebut akan menyebabkan hukuman yang pertama akan berubah. Dan hal itu yang belum dijawab oleh pihak pemerintah. Karena seluruh pemaparan argumentasi yang disampaikan oleh pihak pemerintah merupakan argumentasi dan pengertian dalam pasal berlapis yang notabene-nya Indonesia telah menerapkan pasal berlapis itu sendiri. Baik, jika kita berbicara tentang hukum, tentunya Indonesia memiliki tatanan hukumnya sendiri. Seperti yang telah disampaikan oleh pembicara pertama kami tim oposisi, bahwa dengan kita mengevaluasi hukum yang sebelumnya untuk menjadi lebih baik, itu merupakan solusi yang paling tepat. Jadi dibandingkan di era pandemi ini, kita membuat sistem hukum yang baru. Oleh karena itu akan membutuhkan waktu yang lama, proses yang lama, dana yang baru, dana yang lagi di era pandemi. Dan tim pemerintah mengatakan di setting pandemi bahwa hal itu akan merupakan solusi yang bagus. Justru dengan kita menggunakan sistem hukum yang baru, seolah-olah kita melakukan percobaan hukum itu terhadap negara Indonesia itu sendiri. Yang dimana hukuman ganda ini belum pasti sistemnya gimana, dan kita menggunakan cobaan di era pandemi, otomatis kita membuang-buang uang ataupun membuang-buang tenaga dalam menggunakan cobaan. Karena cobaan itu rawan komplikasi kegagalan. Dibandingkan kita menggunakan sistem yang baru, lebih baik kita mengubah atau mengevaluasi sistem yang lama menjadi sistem yang baik. Seperti yang telah disampaikan oleh saya pembicara kedua tim pemerintah, sistem yang baik merupakan sistem yang kita gunakan sebaik-baiknya dan kita evaluasi sebaik-baiknya. Dan hukuman ganda tidak cocok untuk negara Indonesia itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Karena dalam pasal 76 KUHP bahwa setiap orang tidak bisa ditindak ataupun disidang 2 kali. Dan hal tersebut telah ditetapkan oleh hukum Indonesia, dan hukum Indonesia itu dibuat bersama-sama dengan rakyat, oleh rakyat. Dan hal itu perlu dipertanyakan jika kita mengubah sistem hukum yang telah ada, seolah-olah kita mengubah tatanan hukum yang ada. Dan hal tersebut bertentangan dengan pembicara pertama tim pemerintah yang tidak menjawab di mananya tidak merusak tatanan hukum negara. Nah, itu yang perlu dipertanyakan dan perlu dijawab spesifik lagi oleh pihak pemerintah. Dan di sini solusi yang paling tepat di era pandemi ini yaitu adalah dengan mengevaluasi sistem yang ada menjadi sistem yang baik. Dan apabila kasus tersebut telah mendapat tingkatan yang lebih tinggi, maka kami selayaknya pihak oposisi memberikan hukuman yang lebih layak, yaitu dengan menggunakan hukuman mati seperti yang telah disampaikan oleh pembicara pertama tim oposisi itu sendiri. Karena hal tersebut akan memberikan efek jera dan lebih menghemat waktu di era pandemi. Karena seperti yang kita ketahui, kasus jual beli batubara seharusnya Juliari Batubara itu sudah ditindak pidana mati. Tetapi dengan alasan kasihan, pandemi lah, inilah, dia tidak ditindak pidana mati. Dan hal tersebut justru melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tipikor 1999. Nah, itu perlu dipertanyakan lagi di mananya pihak keadilan di sini. Dan hal itu merupakan solusi yang paling tepat dengan menetapkan hukuman mati itu sendiri. Dan hal tersebut akan memberikan efek jera, ketakutan yang lebih spesifik dibandingkan kita memberikan hukuman ganda yang belum jelas sistemnya, dan bagaimana kita bisa menyebabkan efek jera dibandingkan hukum Indonesia itu sendiri tidak jelas dan masih butuh evaluasi dan butuh revisi kembali. Mungkin hanya ini yang dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.